Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Tina Hermawati, dan Ihsan Wahid Mauludin akan mencoba memaparkan tentang geokronologi. Adapun bahasan yang akan kami sampaikan adalah pendahuluan, kemudian pembagian waktu geologi, dan penentuan dengan metode radioaktif. Sebelum membahas mengenai pembagian waktu geologi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu geologi. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Di mana geologi ini merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Geologi itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu geologi fisik dan geologi dinamis. Yang pertama, geologi fisik itu apa? Adalah suatu studi yang menghususkan mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi, seperti susunan dan komposisi daripada bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi, kemudian khususnya bagian yang melekat dan berinteraksi dengan bumi, kemudian selaput air, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi, di mana proses-proses ini diantaranya adalah pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan lainnya, yang semuanya itu dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Adapun interaksi antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer ini bisa dilihat dari gambar berikut ya. Di sini dapat kita lihat interaksi yang saling mempengaruhi antara litosfer ini yang merupakan bagian paling luar dari bumi yang bersifat padat dengan atmosfer ini di udara, dan hidrosfer selaput air ini yang kemudian menciptakan biosfer yang merupakan bagian dari bumi, di mana terdapat interaksi antara ketiganya yang menyebabkan sifat bumi yang dinamis ya. Kemudian yang kedua adalah geologi dinamis, adalah bagian dari geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi, di mana sisi ini berhubungan dengan perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi, seperti kegiatan magma yang menghasilkan vulkanisme, kemudian gerak-gerak litosfer akibat adanya arus konveksi, kemudian gempa bumi, dan gerak-gerak pembentukan cekungan, pengendapan, dan pegunungan. Ya. Kemudian berikutnya pembagian waktu geologi. Mana pada dasarnya bumi secara konstan itu berubah dan tidak satupun yang terdapat di atas bumi ini benar-benar permanen. Karena sifat bumi yang dinamis berubah sepanjang waktu, setiap saat, kemudian setiap detik, maka salah satu segi yang khas dalam geologi dibanding dengan ilmu yang lainnya adalah menyangkut masalah waktu ya. Maka dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan yang dikenal dengan nama skala waktu geologi, di mana terdapat 2 skala waktu yang diukur untuk mengukur dan menentukan umur bumi. Yang pertama adalah skala waktu relatif dan yang kedua adalah skala waktu absolut atau radiometrik. Yang pertama, skala waktu relatif. Skala waktu relatif adalah skala waktu yang ditentukan berdasarkan atas urutan pelapisan batu-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Skala waktu relatif ini terbentuk atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri atau didasarkan atas kehidupan masa lalu. Mana skala waktu relatif ini dikembangkan pada abad 18 hingga 19. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa, yang kemudian eon ini terbagi menjadi era atau kurun. Kemudian era ini dibagi lagi menjadi ke dalam periode atau zaman, dan zaman dibagi lagi menjadi epoch atau kala.
Kemudian, di dalam skala waktu relatif, kita nama-nama dari semua eon atau kurun dan era atau masa ini diakhiri dengan kata zoikum. Hal ini karena kisaran waktu tersebut seringkali dikenal atas dasar kehidupan binatangnya. Kita sering mendengar ada masa yang disebut Paleozoikum, ada Kenozoikum, dan ada Mesozoikum. Itu ternyata kata-kata tersebut tidak hanya sekedar kata saja, tetapi memiliki arti tertentu. Contoh, kata zoikum ini merujuk pada kehidupan binatang, dan kata paleo ini berarti purba. Maka arti dari Paleozoikum itu adalah merujuk pada kehidupan binatang-binatang purba. Gitu ya. Kemudian, ini adalah contoh tabel skala waktu geologi relatif, di mana berdasarkan kurunnya dibagi menjadi 3, yaitu Phanerozoikum, Proterozoikum, dan Archean. Kemudian berdasarkan masanya dari Phanerozoikum dibagi 3 adalah Kenozoikum, Mesozoikum, dan Paleozoikum. Dan untuk Kenozoikum berdasarkan zamannya ada 2, ada kuarter, ada tersier. Di mana zaman kuarter ini ada 2, ada berdasarkan kalanya ada 2, ada Holosen, ada Pleistosen. Itu untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah yang kami buat gitu ya. Kemudian untuk yang kedua adalah skala waktu absolut atau radiometrik. Ini adalah skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam bebatuan, di mana skala waktu absolut ini berasal dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam bidang geologi. Salah satu permasalahan skala waktu relatif itu adalah terkadang bukti fosilnya itu tidak lengkap gitu ya. Kemudian untuk menentukan umur geologi ada 4 seri peluruhan Varens atau Daughter yang biasanya dipakai untuk menentukan umur batuan, yaitu karbon atau nitrogen, potasium atau argon, rudium atau strontium, dan uranium atau lead gitu ya. Dimana penentuan umur dengan menggunakan isotop radioaktif adalah pengukuran yang memiliki kesalahan yang relatif kecil, namun demikian kesalahan yang kelihatannya kecil tersebut dalam umur geologi memiliki tingkat kisaran kesalahan beberapa tahun hingga jutaan tahun. Ini adalah contoh tabel waktu geologi relatif dan umur radiometrik. Contohnya, pada kurun Phanerozoikum, masanya Kenozoikum di zaman kuarter, maka secara radiometrik berapa tahun? Ada 1,6 juta tahun yang lalu. Kemudian, pada kurun waktu Phanerozoikum di masa Kenozoikum pada zaman tersier, maka umurnya adalah 66 juta tahun yang lalu, dan seterusnya.